Perkenalkan, nama saya Antonio, kedua dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, ada Arthur, Priscilla Sekar, Muhammad Rifki, dan Diva Janistia. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan data dan informasi. Nah, data adalah fakta yang dikumpulkan, direkam, disimpan, dan diolah oleh sistem informasi. Contohnya kayak data statistik nilai mahasiswa. Sedangkan informasi adalah data yang dimiliki yang telah diatur dan diproses untuk memberikan makna dan meningkatkan pengambilan keputusan. Contohnya adalah kayak informasi tentang adanya pengurangan biaya listrik. Selanjutnya ada informasi need and business process. Nah, semua organisasi pasti membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Nah, untuk membuat keputusan yang efektif, sebuah organisasi pasti memutuskan informasi apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mengumpulkannya serta memproses data yang dibutuhkan sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, selanjutnya itu siklus pemrosesan data. Salah satu fungsi yang penting adalah memproses transaksi perusahaan secara efisien dan efektif. Nah, dalam sistem manual atau berbasis non-komputer, data dimasukkan ke dalam jurnal dan juga buku besar. Nah, proses ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, input data, penyimpanan data, pemrosesan data, dan output informasi. Selanjutnya ada coding teknik. Nah, teknik pengkodean ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ini ada sequence codes. Nah, yaitu item diberi nomor secara berurutan untuk memperhitungkan semua item. Contohnya seperti kayak cek, faktur, dan pesanan pembelian. Nah, yang kedua itu block codes atau yaitu blok nomor disadangkan untuk kategori data tertentu. Yang ketiga itu group codes, yaitu 2 atau lebih subgroup digit yang digunakan untuk kode item. Nah, biasanya ini digunakan seringkali bersama dengan kode blok. Lalu yang terakhir ini mnemonic codes. Nah, yaitu huruf dan angka diselingi untuk mengidentifikasi item. Kode mnemonik ini berasal dari deskripsi item dan biasanya mudah diingat. Selanjutnya ada yang disebut dengan audit trail. Nah, audit trail adalah jalur transaksi yang dapat dilacak melalui pemrosesan data sistem dari titik asal ke keluaran akhir atau sebaliknya dari keluaran akhir ke titik asal. Nah, ini biasanya digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas posting ke buku besar. Selanjutnya, dalam sistem informasi, dokumentasi ini sangat penting. Dia menjelaskan bagaimana sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Dan juga cara pemasukan data, pemrosesan data, penyimpanan data, keluaran informasi, dan pengendali sistem. Nah, ini ada berikut terdapat alat dokumentasi sistemnya. Yang pertama ada data flow diagram, kedua flowchart. Nah, flowchart ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama bagan alir dokumen, diagram alir sistem, dan diagram alir program. Lalu yang ketiga, diagram proses bisnis. Selanjutnya, siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan adalah rangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dan pengumpulan pembayaran tunai untuk penjualan tersebut. Nah, aktivitas dasar dalam siklus pendapatan ini terdapat 4, yaitu sales order entry, shipping, billing, dan cash collection. Oke, selanjutnya ada di expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Nah, siklus pengeluaran ini adalah rangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan pemrosesan informasi terkait operasi dengan pembelian dan pembayaran barang dan jasa. Nah, tujuan utama dalam siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi agar berfungsi. Nah, ada 5 file yang dibutuhkan dalam siklus pengeluaran. Yang pertama file persediaan, yang kedua ada file supplier, yang ketiga ada file transaksi pemesanan, yang keempat ada file transaksi pembelian, dan yang kelima ada file transaksi pembayaran. Ada 4 kegiatan utama dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada menerima bahan, persediaan, dan layanan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemesanan adalah yang pertama mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak barang yang akan dibeli, dan yang kedua adalah memilih pemasok. Nah, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih pemasok. Yang pertama harga, yang kedua kualitas bahan, yang ketiga adalah ketergantungan dalam melakukan pengiriman.
Lalu yang kedua adalah menerima materi, perbekalan, dan layanan. Nah, ini terdiri dari dua departemen. Yang pertama, departemen penerima, dan yang kedua ada departemen inventaris. Lalu yang ketiga ada menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Nah, untuk pembayarannya ini ada dua cara. Yang pertama ada non-voucher system, dan yang kedua ada voucher system. Lalu yang terakhir adalah pencairan uang tunai. Nah, aktivitas yang terakhir dalam siklus pengeluaran ini adalah membayar pemasok dengan uang tunai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Arthur 2019-5308 akan mempresentasikan chapter 14 The Production Cycle atau siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian kegiatan bisnis berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Di sini ada 4 kegiatan dasar dalam siklus produksi. Yang pertama ada produk desain atau desain produk. Aktivitas desain produk menciptakan dua output. Yang pertama ada bill of material, yaitu dokumen yang menentukan nomor bagian, deskripsi, dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam suatu produk. Dan yang terakhir ada operation list atau daftar operasi, yaitu dokumen yang menentukan urutan langkah yang harus diikuti dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama setiap langkah harus diambil. Dan kegiatan kedua adalah planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Dan yang ketiga production operation atau operasi produksi. Dan yang terakhir ada cost accounting atau akuntansi biaya. Peranan akuntan di Computer Integrated Manufacturing ini, akuntan tidak perlu ahli pada setiap aspek CIM, tetapi mereka harus memahami bagaimana hal itu mempengaruhi operasi dan akuntansi biaya. Salah satu efek operasional CIM adalah pergeseran dari produksi massal ke manufaktur pesanan khusus. Kemampuan ini memerlukan desain ulang sistem manajemen inventaris dan alur kerja untuk memfasilitasi perubahan cepat dalam produksi, seperti yang akan kita bahas di bagian akhir bab ini. Fleksibilitas seperti itu dalam operasi manufaktur juga memiliki implikasi untuk desain sistem akuntansi biaya. Dan bagian hal terpenting adalah job order costing dan proses costing. Job order costing itu biaya job order menetapkan biaya untuk batch produksi tertentu atau pekerjaan, dan digunakan ketika produk atau layanan yang dijual terdiri dari barang-barang yang dapat diidentifikasi secara diskrit. Dan yang terakhir proses costing. Biaya proses menetapkan biaya untuk setiap proses atau pekerja dalam siklus produksi, dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk semua unit yang diproduksi. Biaya proses digunakan ketika barang atau jasa serupa diproduksi dalam jumlah massal dan unit diskrit tidak dapat diidentifikasi dengan mudah. Selanjutnya, teman saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, kita akan membahas the Human Resource Management and Payroll Cycle, yang artinya adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan pengolahan tenaga kerja karyawan secara efektif. Nah, di bagian pertamanya ada HRM, Payroll Cycle Information System, yang kegiatannya adalah overview of HRM Process and Information Needs. Nah, di kegiatan ini, perusahaan akan mencari tahu informasi tentang karyawannya. Apakah karyawan itu mempunyai keterampilan atau sudah mengikuti program pelatihan. Nah, ancaman yang bisa terjadi adalah data master karyawan tidak akurat. Ini akan berpengaruh pada penggajian mereka. Bagian kedua ada payroll cycle activities. Dengan kegiatan pertamanya adalah memperbarui database untuk penggajian. Nah, ini melibatkan pembaruan yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang dilakukan secara internal. Nah, ancaman yang bisa terjadi adalah data master penggajian tidak sah. Ini dapat mengakibatkan peningkatan pengeluaran. Yang kedua, ada memvalidasi data waktu dan kehadiran atau merangkum data waktu dan kehadiran karyawan. Biasanya ancaman terjadi adalah pencatatan waktu dan data kehadiran yang tidak akurat. Langkah ketiga adalah menyiapkan penggajiannya. Nah, ancaman yang terjadi adalah catatan dan laporan pengeluaran penggajian yang salah. Yang keempat adalah langkah pencairan gaji yang sebenarnya kepada karyawan. Nah, sebagian besar karyawan dibayar baik dengan cek atau dengan setoran langsung dari jumlah pembayaran bersih ke rekening bank pribadi mereka. Nah, di sini ancamannya adalah pencurian gaji atau penerbitan gaji kepada karyawan fiktif atau yang telah dihentikan. Kegiatan yang terakhir adalah menghitung dan mengirimkan pajak penggajian dan tunjangan karyawan kepada pemerintah atau entitas lain sesuai.
Nah, ancaman yang biasanya terjadi adalah mereka gagal melakukan pengiriman uang yang diperlukan atau pengiriman uang yang di tepat waktu atau terlambat. Nah, di bagian terakhir ada Payroll Service Bureaus. Nah, ini artinya adalah organisasi yang memelihara file master penggajian untuk setiap kliennya yang melakukan kegiatan pemrosesan penggajian mereka dengan biaya tambahan. Yang kedua ada Professional Employer Organization. Nah, ini artinya adalah organisasi yang memproses penggajian dan juga menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia seperti desain dan administrasi manfaat karyawan. Di sini menyimpan data master penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Nah, sekian dari chapter 15, selanjutnya akan diserahkan pada teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem buku besar dan pelaporan yang memainkan peran sentral dalam sistem informasi akuntansi perusahaan, yang fungsi utamanya adalah mengumpulkan dan mengatur data. Ada 4 aktivitas utama terkait. Yang pertama adalah memperbarui buku besar, yang terdiri dari posting entry journal yang berasal dari 2 sumber, yaitu subsistem akuntansi untuk membuat entry journal yang memperbarui buku besar, dan kedua ada bendahara yang menyediakan informasi untuk entry journal untuk memperbarui buku besar tersebut. Lalu aktivitas kedua adalah memposting berbagai entry penyesuaian. Aktivitas ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan. Dan aktivitas terakhir adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial termasuk anggaran. Untuk mengevaluasi kinerja dengan benar, laporan harus menyoroti hasil yang dapat langsung dikontrol oleh orang atau unit yang dievaluasi. Ada satu masalah dengan laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi, yaitu laporan keuangan terlalu sempit dan berfokus pada hanya satu dimensi kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita dapat menggunakan balance scorecard, yang merupakan laporan yang memberikan perspektif multidimensi kinerja organisasi, yang menunjukkan tujuan organisasi dan ukuran spesifik yang mencerminkan kinerja dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga memberikan gambaran kinerja organisasi yang jauh lebih komprehensif daripada yang disediakan oleh ukuran keuangan saja. Terdapat 10 ancaman dalam sistem buku besar dan pelaporan. Ancaman umum yang pertama adalah data buku besar yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman kedua ada pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah. Lalu, ancaman umum ketiga ada hilang atau rusaknya data induk yang dapat diatasi dengan menggunakan prosedur pencadangan dan pemulihan bencana. Ancaman selanjutnya adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak sah untuk memperbarui buku besar. Selanjutnya ada entry jurnal penyesuaian yang tidak akurat dan tidak sah. Lalu, ancaman umum yang selanjutnya ada pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak sah. Lalu, selanjutnya juga ada pelaporan keuangan yang curang. Dan yang terakhir ada laporan dan grafik yang dirancang dengan buruk. Sekian materi tentang sistem informasi akuntansi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Semua materi kami ambil dari buku Accounting Information System tahun 2018 yang dibuat oleh Romney, Marshall, dan Paul John Steinberg. Terima kasih.